Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seminggu maning iku setelah Kemis ya Bu ya, kemungkinan Kemis, besok Kemis iku Idul Adha ya, hari raya korban, maka pengajian ini saya akan menerangkan masalah korban. Ya Bu ya, apa sebab ada korban dan lain sebagainya, asal muasalnya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha afiyatil qadani wa syufaya wa aqwalil absari Kata Allah, inna sesungguhnya saya a'tainaka memberikan saya kepada kamu, termasuk Muhammad dan semua manusia seisinya. Manusia seisinya Al-Kautsar, dikasih oleh Allah serba banyak. Apa? Serba banyak, paling akeh, paling loba, paling kuateh, kata orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi manusia itu apa? Dimodali Allah cuma ini bisanya hidup tuh banyak sekali modal yang diberikan Allah kepada kita. Manusia dikasih Al-Kautsar yang terbanyak apa? Satu, kenikmatan. Kedua, Al-Kautsar, kebahagiaan. Al-Kautsar, kesenangan. Al-Kautsar, kemewahan. Al-Kautsar, sehat jiwa dan raga. Al-Kautsar, waduh, karena saking banyaknya kita tidak bisa. Yang pertama,
bisanya bapak-bapak dan ibu-ibu sampai sekarang hidup, dari awal ayah dan ibunya sampean dikasih rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sejak sampean dalam kandungan ibu bapaknya seneng sekali, sayang sekali ya Bu ya. Begitu ceprotlah lahiran, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, disusui sampai 12 tahun, sampai 2 tahun kurang lebihnya. Kalau kurang sempurna air susunya dibantu dengan air susu sapi ya Pak, demi kesehatan. Gimana cara? Kalau begitu sakit langsung dipanggilkan dukun atau dokter, langsung rumah sakit, sampai terus disekolahkan semampunya, sekuat-kuatnya, saking melasnya ibu bapak sampean. Benar Bu ya? Oh, alhamdulillah. Apa sebabnya? Memang ada Bu anak yang begitu lahir langsung dibunuh. Karena apa? Karena rasa malu. Entah di daerah ini Bu, di daerah Pasundan, itu anak mungkin anak pertama dengan bapaknya, ya mungkin waktu itu cerai atau gimana. Mungkin anak pertama umur 17 tahun, 20 tahun anak bapaknya punya anak. Jadi terus setelah dewasa berdua terus, anaknya jadi istrinya secara tidak langsung, sampai ketahuan loh anak itu hamil. Begitu habis melahirkan, kemana bayinya? Dibawa suaminya, dibawa pada dengan ayahnya. Lama kelamaan dicurigai, diketuk, ada 4 bayi habis melahirkan hubungan dengan anak. Oh, ya iya, nggak jauh-jauh di Indramayu juga ada. Apa sih? Kasihan bapaknya sendirian. Jadi kan gitu, kalau malam ya gitu dengan ayah. Ada di Sukra juga ya. Ya saya menyaksikan men, begitu suami istrinya meninggal dengan anak yang gedenya ya gituan. Ya mari-mari ke pokok sudah nikah itu diantaranya. Itu terbongkar di YouTube. Itu langsung lahir bunuh. Setahun setengah lahir lagi bunuh, sampai 4 kerangka bayi yang itu habis hubungan. Itu kenapa? Ibu bapaknya tidak dikasih kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean alhamdulillah manusia hebat, manusia normal, manusia dikasih kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking kasih sayangnya sampai anaknya sudah cukup usahanya, mekayahnya masih dipikirin terus. Gimana anak saya, gimana kamu, gimana mekayahnya, gimana? Kata anaknya, emak mikirin kita sudah enak pasti dipikirin aja. Saking berlebihan kasih sayang kepada anaknya. Jadi manusia dikasih serba banyak, kenikmatan, kebahagiaan, lain sebagainya, sehingga yang paling menonjol pemberian Allah apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah ilahana ya ilahana yassir lana wa in ta'uddu
manusia menghitung nikmat Allah sejak dari lahir, taruhlah sejak tahun kemarin sampai ayeuna, sampai saiki, dihitung baru tahun kemarin, hitungan nikmat Allah latuh suga tidak bakal kehitung. Ya Bu ya, ya Pak ya. Apa? Saking banyaknya, saking banyaknya. 3 hari Sulaiman dikasih duit uang segini. Begitu langsung ketemu dengan istri, kok Pak cepet habis banget uangnya? Buat apa sih? Iya. Dipikir-pikir, oh ya buat ini. Sampai 2 harinya pusing menghitung pengeluaran uang 1 juta. Kok cepet habis? Mana buktinya? Ingin tahu perinciannya? Ternyata banyak yang kelalaian. Ya Bu, apalagi 1 bulan, apalagi 12 bulan yang lalu, apalagi dihitung sejak kelahirannya. Wa in ta'uddu nikmatallah, kalau kita menghitung nikmat Allah tidak bakal kehitung. Tidak bakal kehitung. Kita kan dikasih nikmat terus oleh Allah. Kalau kita enggak benar terus, ya mungkin sudah mati duluan. Iya, benar, pusing, mumet. Akhir-akhir apa? Pergi ke Sungai Ciponegara Pamanukan. Ada kan membawa anaknya mau terjun bebas, mau bunuh diri karena putek, karena pusing. Itu waktu musim Covid, baru dikasih cobaan, dikasih kesulitan sedikit saja, manusia banyak mudah frustasi. Ya Bu ya, manusia dikasih nikmat, dikasih yang terbanyak, itu tandanya manusia punya hutang budi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya hutang, supaya enak gimana? Harus bayar. Sampean termasuk Sulaiman, izin Umi semua punya biasanya hidup sampai nikah, ibu bapaknya ada di pikiran terus. Itu namanya punya hutang sama ibu bapak. Bayar hutang sama ibu bapak apa? Ringan. Ibu bapak membesarkan anaknya, kalau dihitung kurang lebih ya minimal 500 juta. Saya aja menghitung anak saya berdua, paruan dengan mantan istri. Biayanya tak hitung selama 25 tahun itu mendekati 700 juta. 700 juta. Iya. Sekedar anak, waktu sejak sanawiyah sampai aliyah, belum dari kecil. Ya kemungkinan 1 orang 1 M, 1 miliar, 2 orang ya 2 miliar. Pantesan makanya terus-terusan nggak jadi. Ya karena tadi buat anak. Tapi yang nggak apa-apa, memang orang senang, ya Bu. Iya memang itu harapan kita, anak ada pengganti kita, wajar. Kurang lebih kalau dihitung sejak ngandung sampai umur 25 tahun, dihitung kalau dibiayain terus minimal, kalau orang nggak punya minimal 500 juta. Nah saya yang sedang hampir 1 miliar. Mungkin orang yang kaya bisa 2 miliar, bisa lebih. Itu hutang kita sama ibu bapak. Mulanya setiap malam Jumat ibu bapaknya sampean kubu datang ke rumah,
menengok anak cucu gimana keadaannya. Iya, sehingga apa? Orang kalau sudah mati, apa makanannya? Doa. Nanti dulu. Kalau sampeyan masih hidup, orang tuanya masih hidup, permintaannya satu. Orang tua sampeyan asal ngomong yang sopan saja. Ya Om, ngomong yang sopan aja sama ibu bapak, seneng. Padahal modalnya mau berapa? 5 tahun lagi mau innalillahi, 10 tahun lagi mau innalillahi, kamu dibersahkan. Kurang lebih 30 tahun orang tua berkorban demi anaknya. Baik, bukan berkorban terutama harta dan sebagainya. Setelah kamu dewasa, orang tua enggak perlu yang enak-enak. Asal ngomong yang sopan, yang baik, ngasih makannya oncom tahu, seneng. Oncom tahu, lalat, jayang saung, seneng orang tua itu. Daripada sampai ngasih daging, ngasih iwak ayam, ngasih makan yang enak-enak, tapi ngomongnya kasar, kayak ibu makanya lahap enggak. Seret, enggak nafsu makan. Ngomongnya kasar, enggak ikhlas kamu, pasti. Orang koluk makanya. Ya iya. Itu meskipun ngasih rumah, ngasih segala-gala. Ya iya, ya Bu ya. Orang tua tuh asal suka ditengok, kalau ada rezeki ya dikasih ala aja enggak apa-apa. Sebab orang tua makan daging kambing enggak, nanti darahnya naik. Ini mah enak mah jeruan. Mau enggak? Enggak, apa sih? Kolesterol. Pepesan ayam kurang. Ini ayam enak-enak. Enggak, apa sih? Gaduh. Ini mah enak, daging sapi. Enggak mau, nanti ambilnya kumat lagi. Si maunya yang apa? Ya kalau orang tua mah yang makanya sederhana. Karena orang kalau sudah tua itu termasuknya sudah termasuk orang kaya. Apa? Orang kaya sudah nggak butuh yang enak-enak, sudah nggak butuh macam-macam. Iya, sudah asal makan sederhana, baju nggak butuh yang mewah-mewah, yang sederhana ada cukup. Mulanya kata Oma dikatakan, walau makan sederhana, walau baju sederhana, asal sehat jiwa raga, dan hutang pun tidak punya, itulah orang yang kaya. Walau makan sederhana apa? Tahu, oncom, sayur asem, lalap, nggak ada daging-dagingan, nggak enak daging-dagingan. Ya Bu, iya daging-dagingan alot, apa sih? Untungnya sudah habis. Nanti kalau apa itu goyang, waduh sakit gigi 3 hari, nggak butuh. Walau baju sederhana apa pun Bu, yang penting nutupi aurat. Kalau orang tua sampean kabeh sudah cukup ya Bu, insya Allah kayak ibu-ibu seusia 60 ke atas, alhamdulillah sudah jadi orang kaya, tidak punya hutang. Amin ya Rabbal. Kalau anaknya wajar, orang usaha mah rata-rata kalau lewat enggak hutang sulit. Sulaiman beli mobil 150 juta kalau kortan, begitu kredit 4 tahun sampai 220 lunas.
Tapi kalau dikumpulkan 150 juta buat mobil kontan, takut tidak bisa tidur. Nanti sebelum datang minta utang lagi. Nggak dikasih, tidak enak. Ya dikasih yang nggak beli mobil, ya langsung aja dicicil. Ayo, tiap bulan berapa? 3 juta. Teman pinjam, saudara pinjam nanti. Kalau minjamin kamu ditarik mobil saya ke dealer. Ya nanti aja kalau sudah lunas. Ya Bu, memang dengan hutang itu. Jadi itulah orang yang kaya itu begitu. Jadi yang wajar. Jadi waqala al-hukama mengatakan laisal hina an kasrotil amal walakinnal hina nafsi. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang hartanya banyak. Hartanya banyak kurang. Kalau masih mempunyai sifat kekurangan, itu tandanya masih miskin. Sebab sifat orang miskin adalah serba kurang. Rumahnya mewah, masih tercatat keluarga miskin, itu tandanya rumah orang miskin. Kita punya teman di Sumberah, di daerah Ngetang, Patrol Ngetang, rumahnya bagus, masih oli cap keluarga miskin. Ya Allah, rumah habis 500 juta. Iya, gelang banyak, mobil anak, ya kok jadi kayak anak. Ya siapa dibangun. Aduh, ya boyo, gara-gara itu Bu, yang miskin beneran nggak kebagian. Ya iya, nggak kebagian, termasuk korban yang kenal dengan panitia-panitianya yang dibagi yang kaya-kaya saudaranya, yang miskin kebagian balung aja untung. Ya iya dipilih. Ya iya. Ya Bu. Jadi kembali, laisal hina, orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi letak kekayaan. Walakinnal hina, sejatinya orang kaya hina nafsi, hatinya yang merasa cukup, merasa tenang. Alhamdulillah, makan sederhana aja dong, nikmatnya bukan main, bisa tidur nyenyak, nggak banyak pikiran. Itulah orang kaya. Bisa ditemukan nanti kalau sudah usianya, anaknya sudah rumah tangga semua, sudah makan baru. Minimal kaya apa? Kaya hatiku, kaya pengalaman, kaya pahit getir, paling kaya dimarahi, paling kaya diomeli. Ya sudah kenyang, makan apa saja sudah kenyang. Ya Bu ya, itulah hakikat orang kaya, letak kaya kuning hati. Mulai gak termasuk ibu-ibu ngaji di saat itu lagi belajar menjadi orang kaya. Datang jam 10 sampai jam 12 kurang 10 menit jadi orang kaya. Lelengan di musola, alhamdulillah ada kipas, angin sepoi-sepoi. Ya Bu, senang, lepas semua. Anak nangis, emangnya gua pikirin masak sudah selesai semua. Ya Pak Patah sudah perangkat semua, tinggal masak. Sok silakan, kita mau belajar dulu. Alhamdulillah. Sok kalau jental-jentul di rumah setiap hari. Ya, sudah tahu anak ini enggak, makayanya enggak ketemu, mau dipikirin terus, tambah pusing. Ya Bu, ya iya, begitu datang ke pengajian, tahlilan, baca doa, ini mengaji termasuk baca doa, ini lagi mendoakan anak putu. Apa ya? Lagi mendoakan anak putu. Sampai yang kubu ngaji, taruhlah kata
pahala. Amin ya rabbal. Sampean tahlil, sampean ngaji, sampean oleh bonus kebaikan dari Allah, oleh pahala dari Allah. Anak cucu kebagian. Sampean ngaji, pengen banget punya anak yang pandai, yang cerdas. Seperti apa? Seperti Zainuddin Abidin. Seperti apa? Seperti Pak Jokowi. Insya Allah kapan-kapan ada yang nular, entah pada anaknya, entah pada cucunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah. Jadi sampean semua kalau suka ngaji berarti tandanya tidak khawatir apa-apa. Itu tanda-tanda orang yang kaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali, Allah ngasih nikmat kepada kita begitu banyaknya, harus bayar hutang kepada Allah. Apa bayarnya? Pertama, fasoli. Fasoli artinya berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Fasoli, sholat 5 waktu. Fasoli, menyambung kepada sedulur-sedulur. Tolong tanamkan kebaikan-kebaikan, keakraban sesama saudara. Itu pengertian fasoli. Jadi para soli bukan sholat saja 5 waktu, bukan, luas. Fasoli selalu berdoa dalam segala hal. Minimal dipanjatkan kepada Allah. Minimal. Kalau kita kesandung, jeprot, berdoa kepada Allah. Inna lillahi, kita kepunyaan Allah akan kembali kepada Allah. Makan enak, cukup. Berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Anak pulang dari luar negeri, keadaan selamat, banyak duitnya. Berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Kita dagang sedikit, untungnya sedikit. Alhamdulillah. Untung sedikit lumayan daripada yang lain kehabisan modal. Ya Bu, fasoli artinya apa? Bersujud, berterima kasih kepada Allah. Sebab apa? Isinya sholat itu memuja-muja, ngalem-ngalem Gusti Allah. Orang sholat, namun kita ngerti arti ngalem Gusti, memuji Allah. Kita rendah, minta ampun, minta kesehatan ya Allah, minta dicukupi ya Allah, minta dikasih sehat ya Allah, minta diampuni. Itu dalam sholat. Allah kalau hambanya minta ampun, minta berdoa, Allah senang. Ud'uni istajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, kita akan menjawab, kita akan mendengarkan apa permintaan kamu. Insya Allah kapan-kapan akan saya jawab, akan kita kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mulai gak jare penyanyi perkelingan. Iya. Dia adalah penyanyi kenen bersujud kepada Allah. Iya, kata Opik tuh. Bersujud kepada Allah. Bersujud itu apa isinya? Berdoa kepada Allah. Arti lagi bersujud, berbakti kepada Allah. Arti lagi, minta segala-gala kepada Allah. Minta pertolongan apa saja kepada Allah. Itu artinya bersujud, meminta, berbakti, mengabdi, segala-gala hanya kepada Allah.
Karena Allah maha kaya, maha segalanya. Udah nggak mungkin sampean menghitung nikmat Allah, asal sampean bersujud, berbakti, sopan santun, Allah akan mendoakan selalu. Allah akan ngasih tambahan. Kalau orang tua, kalau anaknya baik sekali, hormat banget. Aduh nang, noh, sayang, bapak, ibu sudah tua. Ya Allah, sampean baik sekali. Terima kasih, kita pengen ngasih sampean itu. Cuman kita sudah tua, nggak bisa usaha. Terus saya bisa mendoakan semoga anak cucu jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Semoga segala-galanya mendapat rahmat dari Allah. Itu pengertian soli. Soli berdoa, soli mendoakan siapa saja. Jadi soli itu bukan sholat 5 waktu saja, ya Bu ya. Iya, sembahyang 5 waktu. Apa untungnya? Jengkelak, jengkelit, jengkelak, jengkelit, jengkelak, jengkelit. Awak sehat. Aduh gimana ya? Aduh perut nggak enak banget. Begitu habis sholat 4 rakaat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kruyuk, 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 kruyuk. Pengen BAB. Alhamdulillah. Kalau sudah BAB enak enggak? Enak plong. Makan lagi. Ya Bu ya. Jadi sholat 5 waktu kubu olahraga ringan, bisa dikatakan gitu. Tapi itu ya tidak sepenuhnya olahraga, tapi ada unsur olahraganya. Yang dulunya kaku, begitu takuk, aduh enteng. Benar? Mudahnya hikmah daripada sholat, banyak keuntungannya, nanti dikisahkan, diterangkan nanti dalam bulan Isra. Nah sekarang satu ya Bu. Jadi kita bayar hutang kepada Allah supaya Allah ngasih nikmat banyak, lebih banyak lagi kepada kita. Syaratnya satu, berdoa. Berdoa, minta segala-galanya. Ya usahakan kepada Allah, minta bantuan. Jangan seperti minggu kemarin, minta bantuan sama tuyul, sama gandrwo, sama itu dengan jalan Jepang. Terakhir apa? Umurnya pendek, umurnya cincang. Ya iya, begitu ibunya meninggal, nanti anaknya meninggal, nanti habis semua. Ada istrinya yang lupa, meninggal semua anaknya. Waduh, kembali ke kampungnya jadi tukang kuli. Daripada kita rumah mewah, punya segala-gala, istri meninggal, anak meninggal, ini meninggal, terakhir istrinya meninggal. Aduh, kita sendirian, yang nggak enak. Ya Bu, harta banyak, apa banyak, langsung ditinggal begitu. Panitia masjid, sok silakan ini harta saya jual. Apa sebab? Anak saya meninggal, istri saya meninggal, nanti saya bakal meninggal. Lebih baik gimana supaya kita pengen selamat, pengen tobat? Berikan panitia masjid, berikan panitia musola, dijual silakan, bagi-bagi fakir miskin. Dia kembali ke kampung, tirakat, sholawat terus. Alhamdulillah, harta banyak, anak istri nggak punya, percuma. Ya Bu. Iya, kata Damaskan dikatakan apa diantaranya, kalau sudah anak nggak ada, istri nggak ada, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Aku berat, aku rasa aku kehilangan kamu. Jadi waktu anak istri enak, begitu anak istri sudah meninggal, punya harta, tetap tersiksa. Ya Bu? Ya iya.
ingin masak ngeliwat sendiri, ingin bikin susu nyusu sendiri, ingin dadar ngendong sendiri. Ya nggak enak kan, kata penyanyi lain, makan sendiri, nyuci sendiri, apa? Iya, yang nggak enak. Setelah ditinggal anak itu, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Rasain ya Bu ya. Ya orang laki-laki kalau kehilangan anak istri, harta tetap sulit. Iya, sebab kalau dengan istri yang baru awal lagi belum tentu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu akibat jalan yang ditempuh. Nah, kita sekarang satu dengan berdoa, ya Bu, dengan sholat jangan tinggal. Memang sholat berat, ringan, berat, ya Bu, berat. Kapa sholat tuh apa penyakitnya males, oraki yang pratin, enak gak terus baik, makanya cari duit. Kata Allah, istirahat dulu, nanti buta, sholat dulu. Enggak. Ya Bu, ya pratin mulanya sholat adalah perlu diperjuangkan. Rintangan sholat, penyakit sholat adalah males. Kecuali orang-orang yang waktu sanawiyah atau aliyahnya, syukur-syukur SMP, SMA-nya di pondok pesantren, ringan. Kalau SMP di sini, SMA di sana, padu maghrib isya aja masih untung, bener? Iya, tapi kalau pesantren minimal 2 tahun, syukur-syukur 3 tahun, syukur-syukur 6 tahun, enak, nggak diperintah sendiri. Malah bapaknya malu kalau nggak Allahu Akbar. Iya, mesti anaknya nggak ngajak juga. Alhamdulillah. Jadi berjuang supaya belajar ini. Kalau kita belajar sholat itu artinya lagi belajar parek, lagi belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat, tandanya kita parek karo Allah. Kalau kita menjauh dari sholat, itu tandanya lagi menjauh kepada Allah. Engkau aku dekat, Allah dekat, kita jauh, Allah jauh. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertabur. Bimbo keluar. Ya, dari sholat kita belajar dekat kepada Allah. Ya, kayak malam Jumat Kliwonan di sini, ya belajar ucapannya dekat kepada Allah. Setiap Rabu Kliwonan di musola sebelah itu sama, lagi belajar mendekat kepada Allah. Setiap hari kita selalu sholat 5 waktu, itu pasti Allah dekat. Mau Kliwonan di sini, mau Kliwonan di Cirebon, di mana terserah. Sing penting Kliwonan isinya menyebut ngalem-ngalem nama Allah. Allah pasti. Orang tua pun kalau anak ngerengek minta pada orang tua, pasti dikasih. Ya Bu ya.
Ya Bu ya, yang nggak tegang. Nah manusia pun itu yang pertama sekilas tentang pengertian sholat mendekatkan diri kepada Allah. Terus kelebihan lain sholat itu apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di dalam sembahyang isinya dikir. Orang kalau dikir tatma'innul qulub, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya halus, hatinya tentram, hatinya senang. Ya Bu? Ya Bu? Ya iya, sebelum sholat banyak kepusingan, begitu ditinggalkan, dikonsentrasikan kepada Allah. Ya Allah, kita menghadapi kesulitan, gimana supaya terang? Dalam sholat kita minta jawaban dari Allah. Assalamualaikum. Telinganya apa yang dipikirkan? Iya ya Allah, sudah lama kita tuh belum pernah merasakan, udah lama enggak pernah merasakan mangga. Umi ngirimin mangga. Alhamdulillah ya iya. Beli di mana? Beli di sana karbutan kecut. Ada Umi ngasih mangga. Alhamdulillah. Itu banyak keajaiban Allah ngasih. Ya Bu, ketenangan. Nah kalau sudah tenang, damai, apa keinginan yang kedua? Ingin jadi orang kaya. Ya men? Ingin akeh duit. Gimana akeh duit? Ya berwanhar. Wanhar apa? Menyembelih binatang alias berkorban. Sehingga binatang menyembelih binatang. Yang punya harta membuang sebagian harta. Yang punya ilmu di mana berkorbannya? Ngamalaken ilmu. Yang punya jabatan tinggi, gubernur, presiden, di mana pengorbanannya? Mementingkan kepentingan rakyat dahulu. Kepentingan keluarga sudah ada gajinya, sudah ada bagiannya, masih kurang aja. Yang itu diantaranya itu wanhar, berkorban kalau bisa, itu tujuan terakhir. Nah berkorbanku sejak dari sholat sampai berkorban apa? Ya memang banyak rintangan. Ya Allah, kita waktu punya hutang 10 juta Om. Saya kalau hutangnya pur pengen korban. Utangnya pur ada luwih 3 juta. Kata Allah, Anda kewajiban berkorban. 3 juta kamu korbankan, akan saya kasih minimal 30 juta. Awak sehat, segala-gala tentram, segala-gala damai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal uang yang kamu korbankan nggak sampai 1 bulan akan saya ganti. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berkorban sama Bu, orang sholat sama, berjuang. Manusia hidup ada perjuangan. Pengen anaknya pintar, perjuangan. Gimana cara? Disuruh sekolah, disuruh belajar, nggak boleh bergaul dengan anak yang nakal. Sama, kita ngasih apa saja untuk perjuangan. Iya, sebab doanya kita sudah tiap hari. Sehingga kata umat dikatakan berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Ya men ya. Ya iya, kita dagang setiap hari, kita usaha setiap hari, itu perjuangan. Mencari duit setiap hari buat apa? Buat anak istri, itu perjuangan. Tapi jangan lupa sambil berdoa. Berdoanya gimana? Laksanakan sholat. Ya Bu ya? Iya.
biar Allah ngasih rezeki, biar rezekinya barokah. Tapi mengkonku gampang. Ada nggak rintangannya? Ada. Tapi biasa saja. Meskipun rintangannya males, meskipun rintangan kita eman, terus saja percaya kepada Allah. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Ya Om ya, ya iya, rintangan banyak, rintangan dari anak ini, mumpung punya duit, anak punya ini, ingin ini, nanti korban dulu, bos, gampang cari lagi. Beli apa? Beli sepatu, bisa bulan depan. Beli sepeda, bisa bulan depan. Saya sekarang sudah hutang lunas 10 juta. Sekarang saya sudah bisa berkorban. Korban dulu. Ya Bu ya. Ya pengorbanan banyak, rintangan. Hadapilah dengan bijaksana. Nanti aja bulan depan. Nanti aja ini ibu bapak sudah nadar. Kalau hutang pur akan korban, akan bersedekah. Kita malu setiap tahun dikasih korban dari masjid, dari musola. Kapan? Sementara orang-orang yang banyak berkorban, rezekinya bertambah. Kita pengen korban supaya rezekinya bertambah. Sabar ya. Kalau kita berkorban, kalau kita sukses, buat kamu juga. Amin ya rabbal alamin. Wanhar, berkorban ya. Dalam pencalonan kepala desa supaya kepilih, siapa yang kepilih? Umumnya yang duitnya banyak. Yang duitnya sedikit, ya nanti kalau sudah jadi, ya nanti. Emangnya gua pikirin. Yang penting sedekah dulu. Sampai ikhlas tak pilih. Ya Bu? Ya iya. Calon bupati yang jadi, satu, punya nama baik. Itu. Kedua, bila perlu ada duitnya, banyak pengeluarannya ya. Jadi nyalon DPR yang banyak jadi, ini mah nggak nongol, nggak pernah dolan ke yayasan, nggak masih duit. Emangnya gua pikirin yang datang minta dukungan, Neman 2 juta, 5 juta buat madrasah, ya saya pilih. Kenapa? Yang janji dengan yang punya duit belum tentu kalau sudah janji. Ya Bu ya, yang penting dia beramal bagus, ya tak terima. Ini umumnya. Jadi berkorban itu banyak. Ya Bu, ya iya. Kita ingin punya istri, kita mencintai wanita supaya wanita itu jadi istri kita. Butuh apa? Butuh beli berkorban. Butuh berkorban. Ya nyumpakan. Ya iya, berkorban demi keadilan, demi berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi cinta. Demi cinta wong wadon, wong lanang apa demen wong wadon, pengen supaya jadi istrinya banyak berkorban. Apa permintaannya wanita dituruti, insya Allah. Baru bercinta sudah medit, sudah pikir, jadi dulu. Alah, kata perempuannya, emangnya gua pikirin. Ya Bu, ya iya. Ternyata pengetahuan itu luas sekali. Kalau sedekah mah hal-hal tertentu. Tapi kalau berkorban umum bisa apa? Ya Sulaiman kan bikin madrasah sebaik-baik mungkin. Ya banyak perkorbanan supaya orangnya senang belajar. Alhamdulillah dapat banyak. Ya Bu? Ya iya, banyak berkorban ini.
apa yang kita keluarkan bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban fasolli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sholatullah salam salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Pengertian yang kedua, supaya kita mendapat Al-Kautsar dibalas dengan Allah berlipat-lipat dikasih yang terbanyak. Pertama sholat atau banyak berdoa, kedua banyak korban, banyak pengorbanan. Yang ketiga, jangan suka membenci. Benci itu, biarpun meskipun dia nakal, meskipun itu beda agama, beda keyakinan, beda guru, meskipun dia itu adalah membenci kita. Umumnya kalau dia membenci, kita benci. Tapi kata Allah, meskipun dia membenci, tetap kita harus mendoakan. Kalau kita tidak boleh membenci, gimana? Kita harus serba mencintai. Iya, kalau kita sudah banyak mencintai, qul in kuntum tuhibbullaha, terus kalau kita cinta Allah, mengikuti Nabi, yuhibbukumullah. Kalau kita mencintai pada siapa saja dengan cara mengikuti perilaku Nabi, siapa saja kita cintai, kita sayangi, kita kasihi, kita muliakan, yuhibbukumullah, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu. Kalau kita disayangi oleh Tuhan, segala-galanya akan dituruti. Amin ya rabbal alamin. Laki-laki kalau sudah mencintai wanita, segala-gala akan dituruti. Iya, wanita kalau sudah mengetahui istrinya setia, akan dilindungi lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dari kata-kata penyanyi, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamatnya sampai datang akhir masa. Renungkanlah, ya, itu cinta suci. Kapan hilangnya? Jadi semua makhluk Allah, binatang selain manusia, semua punya rasa cinta, terutama ayam. Begitu pitiknya mau diambil sama binatang yang buas, berani ayam ibunya. Wah, meskipun dia mati nggak apa-apa, saking sayangnya. Bener rasa cinta, sehingga sampai mati. Renungkanlah. Mulanya kita tidak boleh mempermainkan cinta, karena waktu sudah duhur. Itu saja yang saya sampaikan. Judul ngaji ini, manusia kalau ingin dapat serba banyak dari Allah, entah kenikmatan, entah kebahagiaan, harus melaksanakan 3 perkara. Pertama, mengabdi apa, Bu?
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua harus selalu berkorban. Selalu berkorban. Korban yang paling ringan mengorbankan kemalasan demi sholat, mengorbankan ingin makan demi puasa, mengorbankan menunda kebutuhan anak istri demi kepentingan Allah. Yang ketiga, hindari rasa benci kepada siapapun. Orang yang nakal nggak sholat, apalagi sama-sama Islam, non Muslim pun, Kristen, Buddha, Hindu, kita harus berbuat baik. Itu kunci kunci kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten kula kabeh Bu ya. Ning kene asale kapan dulu kayak ibu pusat penyampaiannya kurang. Ya ada deh enak-enak kene nih.